yang barusan ini dia masih ada ininya ya, masih ada keterbatasannya. Jadi ini kalau kita jalankan, contohnya mana tadi ya? Nih misalnya kita jalankan si servernya ya, kita run gini. Nah kemudian nah di sini jalan, kemudian kita coba connect ya. Saya pakai telnet aja biar lebih terlihat gitu. Nih, telnet localhost ya, ini kan connect ya, kita bisa lalu tes gitu ya. Nah kalau kita buka satu terminal lagi, nah sini telnet localhost 20, ini connect ya. Nah di sini dia nggak ada respon ya, nah nggak ada respon. Oke, nah kalau di sini bisa, tapi dia di klien yang kedua dia tidak merespon karena di sini kita belum handle untuk multiple ini ya, untuk handle multiple apa koneksi gitu ya. Ya jadi dia cuma bisa menghandle satu ya. Nah di sini kita akan coba untuk memodifikasi si servernya supaya dia bisa menghandle banyak klien sekaligus ya. Nah di sini untuk melakukan seperti itu maka kita harus membuat thread ya, istilahnya thread. Thread itu adalah proses. Jadi waktu dia kita pengen si server ini dia bisa bekerja paralel, artinya yang satu lagi kerja, kita mengerjakan kegiatan yang lain juga gitu. Nah dalam hal ini yang yang satu menghandle koneksinya klien pertama, begitu ada yang datang akan dilayani oleh thread yang berbeda ya. Nah, thread itu kalau di sistem operasi ya dia ada juga, kalau kita buka task manager, maka di situ kita lihat ada banyak aplikasi yang jalan, itu istilahnya adalah proses ya. Nah, kalau kita menghandle banyak banyak koneksi dengan banyak thread sekaligus di Java, itu terlihatnya di task manager tetap satu proses, yaitu proses Java-nya saja. Tapi di internalnya dia sebetulnya dia akan punya banyak thread gitu ya. Nah, untuk menjalankan multi trading itu artinya kita bekerja dengan banyak thread sekaligus ya. Nah, untuk menjalankan multi trading, maka kita mm, akan menginstankan kelas yang extend thread ya, extend thread atau implement runnable. Jadi kalau di Java caranya seperti itu, kita extend thread atau kita implement runnable ya. Nah, jadi di sini kita akan bikin satu lagi aja contohnya biar berbeda ya, new file eh, chat server multi. Nah, chat server multi ini dia nanti akan bisa melayani banyak ini sekaligus ya. Nah, ini saya copy paste aja dulu. Jadi kita mulainya dari yang kita sudah bikin. Nanti kita akan modifikasi ya. Ini import-importnya, ini saya copy juga aja supaya gampang ya. Nah, gini. Di sini berarti chat server multi. Oke. Nah, jadi di sini pada waktu dia accept ya, pada waktu dia accept kan dia akan mendapatkan soket gitu ya. Mendapatkan soket. Nah, si soket ini akan dilemparkan ke thread baru gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan buat method ya, public void handle client. Nah, ini ya, masukannya adalah soket ya. Oke. Nah, begitu dia mendapatkan soket, maka ini kita copy paste semuanya. Jadi kita pindahkan ke sini ya. Ini saya copy, saya paste ke sini. Nah, di sini kita soketnya ini sudah tidak ambil dari sini, kita nggak listen, kita langsung dapat soket. Nah, langsung kita kerjakan seperti ini gitu ya. Langsung kita kerjakan, dia bikin buffer reader macam-macam gitu ya. Nah kemudian di sini kita sebentar, di sini kita extend, kita bikin thread
sorry, bentar ya. Nah, kita bikin inner class aja. Kelas, misalnya apa? Client handler extends thread. Nah, gini ya. Thread. Jadi kalau kita extend thread, maka untuk bisa menjalankan di thread yang terpisah, maka kita harus override. Jadi si thread ini dia punya method namanya method run ya. Nih. Jadi di sini katanya dia akan memanggil atau menjalankan method run. Jadi kita perlu mengoverride public void run. Nah, gini ya. Oke. Nah, di dalamnya run dia akan melakukan sesuatu. Nah, di sini kita akan kita butuh instance variable private socket ya. Kemudian kita bikin konstruktornya public client handler dalam kurung socket s. Nah, socket ini kita assign ke sana. Socket sama dengan s. Nah, gini ya. Nah, kemudian pada waktu run, ini saya salah ya, ini bukan di sini harusnya kita bikinnya di dalam sini aja. Nah, oke, nah gini ya. Jadi dia menjalankan ini semua gitu ya. Oke. Nah, ini handle client saya hapus. Oke. Nah, jadi di sini si server socket ya, ini tadi kan dia tugasnya hanya menerima accept saja gitu ya. Accept saja, kemudian di sini kenapa ya? Error. Syntax error token cache accept. Oh, ini soalnya tadi try ininya ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi dia akan menerima soket ya. Kemudian dia akan menghandle dengan ini ya. Nah, ini saya pindahin juga aja. Oke. Jadi cuma satu resource ya. Nah, ini. Kemudian si soket ini langsung dilempar ke langsung dilempar ke dalam si thread baru ini ya. Jadi di sini new client handler kan dimintanya soket ya. Kita masukin soketnya ke sini, kemudian start. Nah, gini. Ini tidak perlu kita tampung di ini ya. Client handler C sama dengan ini tidak perlu seperti ini. Ini gini juga bisa sih sebenarnya ya. Nah, gini ya. C start. Nah, ini juga sebenarnya bisa. Cuman si C ini selain buat start kita nggak pakai lagi buat yang lain-lain gitu ya, objek C-nya ini. Jadi untuk menghemat kita menghemat coding, kita langsung aja di sini kita start dan ini tidak perlu kita tangkap return objeknya karena kita nggak butuh lagi sih. Pokoknya habis di start ya udah gitu ya. Nah, oke. Ini kita coba jalanin dulu. Jadi dia harusnya tetap behavior-nya sama, tapi dia jalannya di thread berbeda aja gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin aplikasi chat. Di sini chat servernya multi ya. Multi. Nah, di sini chat servernya multi juga. Oke, kita jalankan. Nah, ini masih belum multi client ya, tapi kita ngetes dulu apakah setelah kita pindah-pindahin seperti tadi dia masih jalan atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita telnet localhost, halo, tes 123, quit ya. Udah selesai. Oke. Nah, berarti dia masih jalan seperti semula ya. Tapi dia masih belum bisa menghandle banyak klien. Coba kita tes ya. Oh, sorry. Ininya udah mati. Kita jalanin lagi. Oke. Telnet, lalu 123 ABCD. Nah, kalau kita ini kita connect lagi, nah dia reviews ya. Nah, dia nggak mau ya ini ya. Dia nggak mau reviews karena dia sudah melayani yang ini gitu. Nah, gimana caranya supaya dia terus-menerus menunggu klien baru? Kalau di sini kan dia setelah selesai terima koneksi dia udahan kan ya. Dia langsung udahan, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini begitu start, dia buka accept, setelah itu dia start. Nah,
si socket ini bedanya dengan yang tadi, apa si client handler ini, dia jalan di thread terpisah. Sehingga begitu ini start, dia eksekusinya langsung masuk ke baris berikutnya. Jadi ini nggak nunggu selesai nih, ya. Langsung ke baris berikutnya, yaitu dia masuk lagi ke sini, ke 24, 25 selesai, sampai selesai di baris 27 udah gitu ya. Nah, dia jalan sendiri mandiri gitu. Sehingga dia tidak akan menerima data lagi gitu ya. Nah, jadi di sini gimana caranya supaya dia terus-terusan terima? Maka kita looping aja di sini ya. While true ya. Jadi dia looping forever, jalan terus. Nah, sepanjang dia jalan di sini, maka dia akan terima koneksi gitu ya. Nah, jadi gini, dia accept ya, dapat soket, kemudian dia lempar ke sini, ke si thread ini jalan, menghandle. Nah, dia kan udah selesai nih, 24, maka dia looping lagi. Oh, masih true, ya karena true terus gitu ya. Masih true, maka dia nunggu koneksi lagi. Begitu ada, dilempar ke sini, bikin thread baru, dia ini lagi, mulai lagi gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita coba lagi tes ya, kita coba tes aplikasi chattingnya. Oke, menunggu koneksi ya. Ini ya, menunggu koneksi. Nah, gini kita coba connect di sini. Ke connect. Nah, dia ini ya, halo 1 2 3 ABCD. Nah, kita coba klien yang kedua. Nah, connect ya. Jadi ini masih connect. Yang di sini halo. Nah, bisa dilayani ya. Coba selamat siang. Nah, di sini selamat pagi. Nah, gini ya. Jadi dia bisa handle multiple client. Kalau kita buka satu lagi, misalnya telnet localhost 20.000. Halo, klien nomor 3. Nah, ini dia bisa handle terus ya. With. Nah, di sini walaupun dia udah close yang ini masih jalan terus ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing ini dia di-handle oleh thread yang berbeda-beda. Jadi begitu dapat koneksi, bikin thread, dah dilempar ke sana, kerjain. Dia nunggu lagi, terima lagi, bikin thread baru, kerjakan, baru dia ini. Ya. Nah, di sini untuk bisa apa supaya lebih jelas ya, ini jalan terus ya masih ya. Dia masih jalan terus, walaupun kita tiga-tiganya udah quit nih, tapi kita bisa tetap connect lagi. Nah, gitu ya. Jadi servernya nggak quit karena dia tadi jalan terus. Tadi kan kita looping ya, looping while true. Jadi dia jalan terus gitu ya. Nah, di sini kita bisa juga kalau mau ya, kita bikin ini ya, private boolean running sama dengan true. Nah, gini. Kemudian si running ini kita masukin ke sini true ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa set nih if ya, if quit maka break gitu ya. Tapi kalau misalnya if stop ya equals ignore case data. Nah, jadi kita pengen bisa stop gitu ya. Nah, jadi di sini kalau dia stop, maka kita ingin mengakses si variabel ini ya, running. Nah, running ini kan adanya di kelas chat server multi. Sedangkan di sini kita extend thread. Nah, di sini kita sedang berada di dalam kelas client handler yang ada di dalam chat server multi. Kalau kita mau mengakses socket, maka di sini kita bisa pakai variabel this gini ya. This socket berarti dia mengacunya ke variabel socket yang ada di kelasnya dia sendiri. Tapi di sini saya mau mengakses ke variabel this tapi punyanya chat server multi. Nah, gimana caranya? Kita di sini chat server multi this titik running sama dengan false. Nah, gini ya. Oke, nah jadi untuk mengakses instance variabel yang di luarnya, maka kita ketik namanya dulu, nama kelasnya, baru this, baru kita akses variabelnya gitu. Nah, jadi kalau nanti ada yang ketik stop,
maka dia tidak akan menerima koneksi berikutnya ya. Coba kita tes. Ini kita matiin dulu, kemudian kita jalankan lagi. Oke, menunggu koneksi ya, menunggu koneksi. Nah, kita connect. Oke, halo, 1, 2, 3. Selamat siang. Nah, ini jalan ya. Kita connect lagi. Ini tes, coba ABCD. Nah, ini jalan ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini masih connect ya. Ini halo, kirim data. Nah, ini masih jalan tiga-tiganya. Nah, sekarang yang ini kita quit ya, quit. Oke, dia berhenti. Nah, masih bisa connect lagi ya. Nah, bisa ya. Nah, kalau misalnya dia ketik stop, udah stop ya. Nah, dia harusnya tidak menerima koneksi baru. Jadi kalau di sini kita quit, kita connect lagi. Oh, masih connect ya. Sebentar, kenapa masih connect? Harusnya dia udah enggak ya. If ini is running sama dengan false. Kemudian di sini kan while running. Coba kita tampilin aja ya. Nah, ini padahal runningnya udah false ya. Oh ya, dia selisih satu ini dulu ya, selisih satu klien dulu ya. Nah, di sini kalau kita quit, maka nggak bisa lagi. Ya, udah benar sih tadi. Nah, gitu ya. Jadi dia stop di sini karena dia runningnya false ya. Nah, udah di set di bawah runningnya false gitu. Oke, nah jadi ini implementasinya ya. Dia bisa menghandle multiple client. Oke, silakan dicoba dulu. Ini saya push dulu ya. Ya, oke, silakan dicoba.